Ya, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick. Jadi pada siang kali ini di tanggal 23 Juli 2023, saya ingin menyampaikan analisa saham untuk kode saham Adoro. Jadi kalau kita ketahui bahwa Adoro ini adalah saham yang bergerak di pertambangan batu bara ya. Nah, mungkin agak berisik sedikit studio saya karena ada sebelah rumah yang sedang renovasi. Mohon maaf, lalu kemudian, di sini saya juga mau menyampaikan beberapa informasi bahwa ada perubahan sedikit dari analisa yang saya biasa kerjakan, bahwa analisa yang saya akan sampaikan ini menyangkut untuk analisa secara fundamental, teknikal, lalu kemudian secara statistiknya. Statistik itu masuk ke dalam teknikal sih sebenarnya ya. Nah, jadi, sebelum melakukan analisa lebih dalam, saya ingin menginformasikan disclaimer bahwa data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi saham agar pola dan cara kerja saham Anda benar-benar pegang dan ketahui. Lalu kemudian setiap saham atau usaha apapun beresiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Jadi memang ya yang namanya kita jual beli sebagai trader, kita harus mengerti kode saham apa, bergerak di bisnis apa, kondisi keuangannya berapa, harga yang sekarang berapa, kemudian bagaimana tren dari pergerakan sahamnya itu. Kita harus paham itu semua, baru kita yang bisa dikatakan sebagai seorang trader ya, bukan sebagai seorang istilahnya yang melakukan spekulatif gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya menggunakan tools ya, beberapa tools yaitu TradingView, buat informasi saham HQ dan grafik statistik volume penjualan. Jadi buat teman-teman ya secara para trader juga harus punya beberapa tools dan beberapa pengetahuan ya. Jadi kita tidak cukup informasinya dapat dari koran ataupun dapat dari teman, oh iya saham ini bagus kita beli lalu ikut-ikutan ke sana gitu, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus punya analisa sendiri, kita bergerak sendiri dalam pemikiran sendiri, tidak dalam pengaruh orang lain seperti itu. Kalau kita sudah yakin baru kita eksekusi. Nah, indikator yang saya gunakan yang pertama adalah profile company. Saya harus tahu dulu profile company-nya seperti apa, simple moving average, Fibonacci, fundamental, dan akumulasi statistik. Oke, lanjut saja ya. Untuk menghemat waktu, kita masuk ke dalam profile company. Di sini saya masukkan Adro. Jadi seperti kita ketahui Adro ini adalah kepanjangan dari Adaro Energi Indonesia. Jadi kode sahamnya Adaro. Jadi pada saat ini Adaro itu berada di level 2420. Harga tersebut berada di 20,40% dari harga terendah selama setahun. Jadi pernah mencapai posisi di 2010. Lalu sebagai catatan, harga saham Adro ini mengalami penurunan sebesar 43,6% dari harga tertinggi 402,50. Jadi kalau misalnya sekarang beli kemarin di 4250 dan harga sekarang di 2420, artinya teman-teman itu sudah loss 50% gitu ya. Jadi yang mau saya edukasi di sini adalah teman-teman harus paham di harga 4250 ini apakah layak untuk dibeli atau tidak, seperti itu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan ataupun bukan sekedar melihat pendapat orang bahwa prospeknya bagus lalu kemudian kita beli, lalu kemudian kita belilah di harga di pucuk. Sayang sekali gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba untuk melihat dari chartnya sendiri ya. Saya menggunakan chart mingguan. Nah, di sini saya tarik dari posisi di 470 ya. Posisi yang cukup jauh memang di 470, nah ke 4250. Memang posisinya di sini masih tahap downtrend ya. Di mana sebenarnya batubara ini kemarin mencapai puncaknya di 2022 dan diikuti dengan saham-saham emiten batubara lainnya untuk menuju ke arah puncak, digerek ke arah puncak. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, batu bara sudah mulai turun sampai ke poin 140 atau turun hampir 300%.
sahamnya pun juga ikut turun gitu. Nah sekarang, kondisinya itu memang belum lepas dari fase downtrend selama mingguan. Lalu kita cek di sini untuk yang hariannya. Hariannya di sini, nah ini Adro ini coba lepas dari rata-rata selama 27 hari di angka 2.420 ya. Artinya sudah memasuki ke 2.420. Nah, lalu kemudian apakah kita lihat apakah dia harganya kembali ke bawah atau dia kembali lagi ke posisi di mana volume perdagangan itu banyak diperdagangkan di sana gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat sendiri di sini berdasarkan analisanya dari fundamental ya. Fundamental kalau kita lihat di sini FC ada row 1 here. Nah, kita lihat di sini memang total asetnya ini bertambah drastis dibandingkan 2022 di mana posisi asetnya itu bertambah sampai 140.000 billion dalam IDR ya. Artinya kondisinya meningkat secara keuangan. Nah, disinilah yang kita lakukan analisa apakah dengan harga yang sekarang 2.400 ini pantas atau tidak kita beli dengan kondisi yang keuangan selalu meningkat. Nah, lalu kita cek di sini misalnya dari kondisi pendapatannya sendiri. Pendapatannya Pendapatannya juga begitu, bahkan meningkat 1,5 kalinya dari 2022 untuk Adro ada di posisi 25.000 billion. Kita cek satu lagi untuk pendapatan bersihnya. Nah, untuk pendapatan bersih juga sama, mengalami peningkatan gitu ya. Jadi teman-teman bisa analisa, silakan beranalisa di sini. Kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai ke tahun 2023 dengan kondisi di mana laba bersihnya ini meningkat 6 kali lipat gitu. Kalau kita lihat di sini 2010 sampai 2023 6 kali lipat. Kita cek di sahamnya di sini. Di mana saham tertingginya itu di sini ya. Jadi harganya di sini kira-kira pantas atau tidak untuk berinvestasi. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat secara statistik di perdagangan selama 6 bulan terakhir bahwa jumlah volume perdagangan itu berada di angka 2.800, kemudian dengan rata-rata di 2.800 ya, itu yang selama 6 bulan. Lalu kemudian kalau kita lihat yang selama 1,5 tahun masih berada di volume perdagangan itu besar di angka 3.200, kemudian di 2.200 dan di angka 4.000. Itu volume perdagangan 1,5 tahun terakhir. Lalu kemudian untuk volume perdagangan selama 7 tahun terakhir memang besarnya itu di angka 1.200, kemudian di angka 1.800, 3.000 sama 3.800 seperti itu. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai alat analisa untuk perdagangan di Adro. Kira-kira apakah dengan investasi saat ini di Adro itu bisa menguntungkan atau tidak ya? Mengingat kita lihat pendapatannya itu meningkat secara drastis dengan kondisi harga yang memang ya sudah di atas ya, memang sudah di atas lah. Pasti para investor juga sudah mengambil kesempatan di angka 1.200 dan menyimpannya gitu, atau mungkin sudah dijual ketika puncaknya mencapai 4.000. Nah, nanti kita lihat lagi, kita analisa lagi selama 6 bulan ke depan. Demikian, semoga analisa saya bermanfaat buat teman-teman trader semua. Jangan lupa sebelum membeli saham, cek dulu kondisinya, cek dulu harganya, cek dulu pantasnya, cek dulu laporannya. Kira-kira pantas atau tidak kita berinvestasi di sana. Terima kasih, selamat siang.